Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Susanti, nomor absen 9 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan memenuhi tugas dari sejarah Indonesia. Saya akan mempresentasikan tentang berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965. Dalam bab ini akan dibagi menjadi 3 bentuk pergolakan. Yang pertama, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa pemberontakan pada G30 SPKI. Yang kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Agis. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi proses perubahan, baik APRA, RMS, dan Andi Agis. Semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan di Hindia Belanda. Pasukan ini tidak mau menerima kedatangan tentara-tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik ini terjadi. Yang ketiga, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, Brigjen-Koms Federal Overlap, serta pemberontakan PRRI dan Pemerintah. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau negara federal yang dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. RI menjadi bagian RIS. Negara federal lainnya misalnya adalah Pasundan, Negara Madura, Negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda, namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda. Sekian dari presentasi saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.